Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Wijayanti, nomor induk mahasiswa 0142S1D021016, Program Studi PG PAUD STKIP Muhammadiyah Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 pada tanggal 3 Desember 2021. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Nurdini Ferianti, SPD MPD. Nah, materi yang akan disampaikan adalah karakter perkembangan kepribadian masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas poin materi yang telah dibahas oleh kelompok 1. Yang pertama yaitu pengertian kepribadian. Secara bahasa, pengertian kepribadian dalam bahasa Inggris sering disebut dengan personality atau kepribadian. Nah, kepribadian ini lebih identik dengan tingkah laku dan karakter tertentu, tetapi gambaran pribadi dari tipe manusia tertentu dengan melalui kedok atau peran yang dipakai. Kepribadian ini adalah karakteristik seseorang. Kepribadian ini dapat muncul secara alamiah pada diri seseorang dan bisa juga diciptakan sebagai kedok atau peran oleh orang-orang tertentu. Secara istilah atau terminologis, menurut May, kepribadian sebagai social stimulus value, yaitu pendapat orang lain yang menentukan kepribadian individu. Selanjutnya, menurut McDougall dan kawan-kawannya, bahwa kepribadian adalah tingkatan sifat-sifat di mana biasanya sifat yang tertinggi tingkatannya mempunyai pengaruh yang menentukan. Yang ketiga yaitu menurut Gordon W. Allport, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik, yaitu jiwa dan fisik, yang menentukan cara yang khas dalam mensucikan diri terhadap lingkungan. Selanjutnya, ada beberapa definisi dari istilah yang ada pada karakter fase perkembangan masa remaja. Di antaranya, organisasi dinamis. Nah, organisasi dinamis itu terjadi ketika orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada masa ini, remaja mulai mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, bersosialisasi dengan lingkungan, dengan teman sebaya, dan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya di dalam sekolah, remaja mulai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya. Selanjutnya yaitu psikofisik. Psikofisik di sini adalah perubahan yang terjadi pada fisik yang terlihat. Perubahan yang terlihat yang terjadi pada fisik maksudnya. Dan mulai menyerupai orang dewasa. Umumnya, pubertas pada masa perempuan akan terjadi pada rentang usia 10 sampai dengan 14 tahun dan usia 12 sampai dengan 16 tahun pada laki-laki. Nah, perubahan-perubahan tubuh yang terjadi yaitu bertambahnya tinggi badan, berat badan, untuk wanita, terjadinya menstruasi, untuk laki-laki, suara mulai membesar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu unik. Unik di sini adalah remaja dikatakan unik atau khusus atau sering juga disebut dengan istimewa karena remaja terkenal dengan perubahan suasana hati yang sering berubah-ubah dan terjadinya serangan lekas marah. Moodiness pada remaja seringkali merupakan bagian normal dari perkembangan masa remaja. Selanjutnya, yaitu menyesuaikan diri pada lingkungan. Nah, pada masa ini, remaja mulai menyesuaikan diri pada lingkungannya. Mulai membiasakan diri yang berawal dari lingkungan anak-anak menuju lingkungan
remaja, yang mana terjadi perubahan-perubahan baik dari segi fisik, perilaku, sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kepribadian. Di antaranya yang pertama adalah karakter. Karakter yaitu suatu kepribadian atau suatu konsekuen atau tidaknya dalam memenuhi etika perilaku. Karakter itu sama bisa juga dikatakan dengan kekonsistenan seseorang dalam memegang pendirian atau pendapat. Pada masa ini, remaja mulai mengembangkan karakter yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu temperamen atau reaksi. Temperamen atau reaksi adalah cepat atau lambatnya seorang remaja mereaksi atau merespon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Di sini adalah suatu reaksi yang diberikan oleh remaja ketika menghadapi hal-hal yang ada di sekitarnya. Melihat, menyaksikan hal-hal yang terjadi di depan matanya. Selanjutnya yaitu sikap. Sikap adalah sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, atau ragu-ragu. Yang selanjutnya yaitu stabilitas emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan, seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, dan atau putus asa. Yang selanjutnya yaitu responsibilitas atau tanggung jawab. Nah, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu sosialitas, yaitu di posisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, yaitu seperti sifat pribadi yang tertutup atau terbuka terhadap orang lain. Bagaimana berinteraksi di lingkungan sosial, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Contohnya faktor fisik. Ketika seseorang memiliki fisik yang baik, maka dia akan memiliki kepribadian rasa percaya tinggi yang tinggi. Namun sebaliknya, ketika seseorang memiliki fisik yang berkekurangan, maka seseorang cenderung akan merasa kurang percaya diri, atau bisa jadi menjadi seseorang yang pendiam, ataupun pemalu dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor intelijensi. Faktor intelijensi di sini adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara cerdas dan cermat. Yang selanjutnya adalah faktor keluarga. Nah, faktor keluarga dapat mempengaruhi kepribadian, karena kepribadian seseorang terbentuk dari bagaimana orang tersebut diberikan pengasuhan oleh keluarga. Keluarga adalah faktor lingkungan terkecil yang ada di dalam masyarakat, yang mana dalam keluarga anak akan diajarkan perilaku, dididik, diberi pemahaman, pengetahuan untuk bersosial di dalam kehidupan masyarakat. Ketika seorang anak atau seorang remaja mendapatkan pengasuhan yang baik, maka kepribadiannya pun akan terhasil atau tercipta suatu kepribadian yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika seorang remaja memiliki pengasuhan yang buruk di dalam keluarganya, maka akan muncul kepribadian-kepribadian yang kurang baik di dalam diri remaja tersebut. Selanjutnya yaitu faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya mempengaruhi kepribadian dikarenakan di mana tempat
ia bergaul, dengan siapa remaja bergaul akan dapat mempengaruhi kepribadiannya. Ketika seorang remaja bergaul dengan orang-orang di lingkungan yang baik dan berperilaku baik, maka remaja tersebut akan terdorong untuk berperilaku baik. Sedangkan sebaliknya, ketika remaja berada di lingkungan pertemanan yang kurang baik, maka dapat terjadi perubahan kepribadian pada diri remaja menjadi kurang baik. Yang selanjutnya yaitu perubahan kepribadian. Yang pertama, penyesuaian terhadap sense of self dalam bentuk fisik. Maksudnya di sini adalah penyesuaian diri terhadap persepsi diri yang terjadi pada remaja. Remaja mulai menyesuaikan persepsi dirinya seperti yang ingin ia tunjukkan kepada orang-orang yang ada di lingkungannya. Remaja mulai menampilkan dirinya sebaik mungkin untuk dapat dinilai oleh lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu penyesuaian terhadap tubuh dan perasaan yang mulai matang secara seksual. Contohnya, remaja mulai memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan kemampuan berpikir abstrak, yaitu remaja mulai memahami permasalahan-permasalahan yang ia lihat dan terjadi di hadapannya, walaupun permasalahan tersebut tidak terlihat objek fisiknya. Yang selanjutnya yaitu menentukan identitas. Pada perubahan yang terjadi yaitu pada remaja adalah masa di mana seseorang sedang mencari jati dirinya, menentukan identitas dirinya seperti apa dan mau bagaimana. Selanjutnya yaitu negosiasi kembali dengan hubungan dengan orang tua, yaitu remaja memiliki karakteristik yang emosinya masih belum stabil dan seringkali terjadi konflik antara remaja dan orang tua. Maka dari itu sering terjadi negosiasi antara orang tua dengan remaja. Yang selanjutnya yaitu memenuhi tuntutan dan tanggung jawab sebagai orang yang semakin dewasa. Karena masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, maka akan timbul rasa tanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan dan mulai mengetahui sebab dan akibat dari perilaku yang dilakukan. Lalu, bagaimana implikasi perkembangan remaja pada pendidikan? Berikut implikasinya. Yang pertama, implikasi intelektual dalam pemecahan masalah. Yang kedua, implikasi intelektual dalam menciptakan atau mengkombinasikan sesuatu. Yang ketiga, implikasi intelektual dalam menemukan sesuatu hal yang baru. Yang keempat, implikasi intelektual dalam kemampuan menggunakan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah implikasi intelektual dalam berkomunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menyimak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.